Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan indah ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, khususnya berkenaan dengan doa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, beberapa orang menganggap, dan saya setuju juga, bahwa doa adalah bercakap-cakap atau berbicara dengan Tuhan. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa mungkin karena suatu keadaan yang lemah dan sebagainya tidak bisa berdoa, atau tidak ada daya berdoa, atau tidak punya kalimat yang baik untuk berdoa? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah berbuat salah di dalam berdoa, atau kalimat salah di dalam berdoa, sehingga rasanya untuk menghadap Tuhan lagi di dalam doa menjadi malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya segala kelemahan itu tidak membuat kita berhenti berdoa, karena ternyata Roh Kudus yang ada di dalam hidup setiap orang percaya turut membantu orang percaya di dalam berdoa, sehingga kita tidak perlu berhenti berdoa. Mari kita perhatikan Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan Saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mendapat bantuan dari Roh Kudus, dan kita akan bersama-sama memahami kebenaran Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Yang pertama, kita akan belajar tentang fakta tentang diri kita yang dikatakan di dalam ayat 26 dan 27 tadi. Fakta ternyata kita ini lemah. Entah saudara setuju atau tidak. Kalau saudara tidak setuju dengan pernyataan saya bahwa kita ini lemah, cobalah pergi ke Wisma Atlet tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD, lalu bantulah orang-orang yang positif COVID-19 di sana. Kalau memang saudara tidak merasa lemah, atau saudara merasa orang yang kuat, tapi sesungguhnya kita semua adalah orang yang mempunyai kelemahan. Diakui atau tidak, kita ini mempunyai kelemahan. Hanya orang sombong yang berani menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kelemahan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus seorang doktor teologi. Dia merintis banyak gereja, pernah bertemu dengan Kristus dalam perjalanan menuju ke Damsik. Tetapi dia menulis Roma pasal 8 ayat 26 itu dikatakan, demikianlah kita ketahui, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dia menggunakan kata kita. Bapak Ibu Saudara tahu, kita itu berarti dia memasukkan dirinya di dalam kategori itu. Tidak saja para pembaca tulisannya yang punya kelemahan, tetapi dirinya juga, meskipun doktor teologi, berhasil merintis banyak gereja, bahkan bertemu dengan Yesus Kristus secara langsung, dia pun punya kelemahan. Kelemahan itu bisa meliputi kelemahan fisik. Paulus ada pada matanya. Dia pernah menulis sebuah surat, kalau saya tidak salah, Galatia, dia menulis, aku menulis dengan huruf-huruf yang besar. Mengapa? Karena matanya ada gangguan, sehingga dia menulis dengan huruf yang besar-besar. Atau dia punya kelemahan mental, aspek mental. Paulus pernah merasa putus asa di dalam pelayanannya. Atau punya kelemahan rohani. Paulus pernah merasa tidak kuat dengan apa yang dia alaminya, sehingga dia berdoa sampai 3 kali memohon kepada Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku ini. Itu semua. Jadi kita pun mungkin mempunyai kelemahan fisik, kelemahan mental, kelemahan rohani. Mungkin kita punya kelemahan, kita gampang jatuh di dalam godaan dosa dan sebagainya. Kita semua punya kelemahan. Atau mungkin sama seperti yang ditulis secara khusus oleh Paulus di ayat itu, kita lemah dalam berdoa. Dikatakan di ayat itu, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa lemah dalam berdoa, tidak tahu kata-kata yang harus diucapkan, atau karena begitu beratnya beban yang menimpa Bapak Ibu Saudara sampai tidak bisa berdoa? Paulus mengalami itu ketika di penjara di Roma. Dia mengungkapkan kegalauannya, kalau boleh aku ingin mati dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga, itu jauh lebih baik bagiku. Tetapi demi kamu jemaat Filipi, aku ingin hidup dan ingin melihatmu mengalami kemajuan. Di Filipi pasal 1 ayat 22 sampai 24. Bapak Ibu Saudara, kita lemah, tetapi justru penerapannya sadarilah kita mempunyai kelemahan. Dan tidak perlu malu mengakui kelemahan kita, khususnya kepada Tuhan. Justru karena kita punya kelemahan itu, berdoalah, karena kita memerlukan Tuhan di dalam kelemahan. Fakta berikutnya adalah fakta Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan di ayat tersebut adalah pribadi. Buktinya dia membantu kita berdoa. Kalau hanya sekedar kekuatan atau suatu power begitu, dia tidak bisa menolong kita berdoa. Tetapi karena Roh Kudus adalah pribadi, maka dia bisa membantu kita di dalam berdoa. Roh Kudus juga adalah pribadi Allah Tritunggal, tepatnya pribadi ketiga Allah Tritunggal. Urutan tidak mengurangi kuasa Roh Kudus, karena baik Allah Bapa, Yesus Kristus maupun Roh Kudus, ketiganya adalah Allah yang punya hakikat, sifat, karakter yang sama. Meskipun mereka setara, meskipun mereka sama, tetapi pribadi mereka adalah berbeda. Buktinya dikatakan di ayat tadi bahwa Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus Kristus bukan Roh Kudus, Yesus Kristus bukan Allah Bapa, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memahami hal ini, tidak menjadi masalah, karena Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Ketiganya Allah, tetapi Allah di dalam satu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 8 ayat 9 memberitahu kita demikian juga, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya setiap orang percaya memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi Roh Kudus ini pribadi ketiga Allah Tritunggal yang ada di dalam diri orang percaya. Itu fakta tentang Roh Kudus. Fakta berikutnya yang terakhir adalah fakta tentang pertolongan Roh Kudus. Dikatakan di ayat itu, ayat 26, demikian juga Roh membantu kita. Kata membantu di sini artinya ada seorang yang membawa beban berat, lalu kemudian datang orang lain membantu membawa beban berat itu di ujung yang satunya, sehingga akhirnya mereka menanggung itu bersama-sama. Kata membantu ini digunakan Marta ketika meminta Yesus suruhlah Maria membantu aku. Artinya supaya beban itu ditanggung berdua. Nah, Roh Kudus membantu kita, berarti Roh Kudus menanggung ujung yang satunya untuk bersama-sama menanggung beban di dalam doa. Berarti di sini Roh Kudus tidak mengambil alih tanggung jawab orang percaya untuk berdoa, tapi orang percaya harus tetap berdoa. Roh Kudus membantu terutama saat kita di dalam kelemahan. Jadi Roh Kudus tidak mengambil tanggung jawab orang percaya untuk berdoa, bahkan orang percaya justru harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya di sini bukan berarti mengeluh dalam konteks negatif, tetapi ini kalimat yang menyamakan Allah seperti melakukan sesuatu seperti manusia. Keluhan di sini bukan mengomel, tetapi permohonan yang begitu dalam sampai pada level perasaan hati yang terdalam untuk menyampaikan kegalauan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, segala pergumulan kita disampaikan oleh Roh Kudus, bahkan dengan kalimat-kalimat yang tidak terucapkan. Itu yang dilakukan Roh Kudus, menyampaikan permohonan begitu dalam kepada Allah Bapa. Dan dikatakan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang Roh Kudus. Rupanya Allah juga menyelidiki hati nurani orang percaya. Allah memahami hati nurani orang percaya, sehingga karena Allah memahami hati nurani orang percaya, maka Allah memahami permohonan Roh Kudus yang disampaikan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan sekalipun. Sehingga Allah Bapa memahami Roh Kudus di dalam menyampaikan pergumulan kita.
Karena Allah menyelidiki hati nurani, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus tulus dan jujur dalam berdoa dari hati kita. Kita tidak bisa, mungkin kita bisa membuat orang lain terkesan akan kalimat doa kita, atau mungkin orang lain menghina kalimat doa kita yang terlalu sederhana. Tetapi itu semua tidak masalah. Yang penting hati kita jujur, tulus, berkenaan dengan doa yang kita ucapkan kepada Allah, karena Allah menyelidiki hati nurani. Dan tidak hanya Allah menyelidiki hati nurani, Dia mengetahui maksud roh itu, bahwa Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah Bapa berdoa untuk orang-orang kudus. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Kita tidak benar-benar tahu kehendak Tuhan. Tetapi kita harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Kita tidak tahu kehendak Tuhan sampai peristiwa itu terjadi, tapi kita harus berdoa sesuai kehendak Tuhan seperti yang kita ketahui di dalam Alkitab. Kita tidak mungkin berdoa, Tuhan berkatilah supaya penipuan saya ini berjalan dengan lancar sehingga saya dapat mencari rezeki dari penipuan ini untuk keluarga saya. Tidak. Kita harus berdoa, berjuang sesuai, doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti kalau dianggap oleh Tuhan tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka Roh Kudus akan memperbaikinya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau di gambar yang di layar saya menyatukan gambar Monica, Ibu Monica dan anaknya bernama Agustinus. Waktu itu Agustinus minta izin untuk pergi ke Italia. Dan Monica berdoa karena dia ingin anaknya berubah, bertobat, selamat, percaya kepada Yesus Kristus. Dia juga berdoa supaya Tuhan gagalkan rencana dia ke Italia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mengizinkan Agustinus ke Italia. Tapi justru di Italia lah Agustinus bertobat, percaya kepada Yesus, meninggalkan semua jalan yang buruk. Bahkan akhirnya dia menjadi tokoh gereja pada masa itu. Doa Monica dijawab, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau dilihat sini bahwa Roh Kudus membawa doa Monica yang nampaknya salah, lalu disesuaikan dengan kehendak Tuhan, dan permohonan Monica pada dasarnya terjadi, yaitu pertobatan dan keselamatan Agustinus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Terlebih lagi ada pribadi Roh Kudus yang menolong kita berdoa. Jadi kita harus berdoa. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membantu kita berdoa, dan itu bukan alasan untuk kita malas berdoa. Musa Nabi besar, Elia Nabi besar, Paulus penginjil besar, dan Tuhan Yesus Kristus sendiri berdoa. Bagaimana dengan kita? Harusnya tidak malas berdoa. Roh Kudus menolong orang percaya dalam menaikkan doanya kepada Bapa. Jadi setialah berdoa, karena Roh Kudus menolong kita di dalam berdoa. Amin. Tuhan memberkati.